Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema-tema yang menarik seputar dunia ekonomi, dunia pendidikan karakter, dan dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Kita tahu bahwa kepemimpinan merupakan salah satu kunci di dalam keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi, lembaga maupun perusahaan. Oleh karenanya, begitu pentingnya tentang kepemimpinan ini, maka di dalam rencana strategis dari berbagai organisasi, hampir semuanya menempatkan unsur-unsur kepemimpinan di dalam bagian perencanaan strategisnya. Nah, kepemimpinan itu sendiri merupakan fungsi manajemen yang mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi dari anggota sebuah organisasi atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tanpa menggunakan paksaan, namun justru didapatkan sendiri karena mereka akan merasa terpengaruhi, tergerakkan, dan termotivasi untuk melakukannya demi mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam kepemimpinan itu sendiri terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Beberapa unsur yang amat vital tersebut diantaranya yang pertama adalah unsur kekuasaan, di mana unsur kekuasaan ini merupakan kemampuan untuk memakai sebuah kekuasaan dengan efektif dan dengan cara yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur kemampuan untuk bertindak, di mana pemimpin harus dapat bertindak dengan cara yang dapat mengembangkan sebuah iklim yang menguntungkan untuk menanggapi dan membangkitkan motivasi dari seluruh elemen organisasi. Kemudian unsur kepemimpinan yang ketiga yaitu unsur tentang pemahaman orang-orang. Pemimpin haruslah sanggup untuk memahami bahwa manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda dan juga dalam situasi yang berbeda-beda pula. Kemudian unsur kepemimpinan yang keempat yaitu unsur kemampuan untuk mengilhami. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan di dalam mengilhami pengikutnya untuk mencurahkan seluruh kemampuannya pada suatu pekerjaan yang harus ditunaikan. Nah, itu tadi beberapa unsur vital yang ada dalam sebuah kepemimpinan. Selanjutnya, kita juga ada baiknya untuk memahami selain unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kepemimpinan, juga prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan.
Ada banyak ragam prinsip-prinsip di dalam sebuah kepemimpinan. Di antaranya yang pertama adalah prinsip melayani. Seorang pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan setiap anggota dari organisasi yang dipimpinnya akan mau dan tidak berkeberatan untuk turun langsung dalam melihat dan juga mendengarkan berbagai keluhan, berbagai kesulitan, dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh setiap elemen dari organisasi yang dipimpinnya. Kemudian prinsip yang kedua di dalam kepemimpinan yaitu menciptakan sebuah perubahan. Seorang pemimpin haruslah memiliki kreativitas yang amat tinggi dan juga berani untuk menciptakan berbagai peluang dan sanggup menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian prinsip yang ketiga dari sebuah kepemimpinan yaitu prinsip membuat sebuah keputusan. Membuat keputusan merupakan fungsi dasar di dalam berpikir, di mana proses penggunaan pikiran dalam pengarahan pada suatu tindakan untuk menetapkan sebuah pilihan. Kemudian prinsip kepemimpinan yang keempat yaitu prinsip bekerja sama. Terciptanya sebuah kerjasama yang baik, maka seluruh pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan yang diinginkan juga dapat tercapai dan para anggota organisasi akan bekerja dengan senang hati. Kemudian prinsip kepemimpinan yang kelima yaitu prinsip keteladanan, di mana keteladanan seseorang atau seorang pemimpin ditunjukkan melalui berbagai sikap dalam memberikan inspirasi, membimbing, dan juga memotivasi seluruh elemen organisasi yang dipimpinnya dan juga memiliki kemampuan dan wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, memiliki visi yang jauh ke depan, dan mampu bekerja secara jujur dan ikhlas. Dan juga memiliki perhatian dan kepedulian kepada seluruh elemen organisasi yang dipimpinnya. Itu tadi beberapa prinsip yang harus dipenuhi seseorang jika diberikan amanah untuk memimpin elemen-elemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, setelah kita memahami tentang prinsip-prinsip dari kepemimpinan, kita juga akan mengenal tentang tingkatan kepemimpinan. Ada beberapa tingkatan di dalam kepemimpinan di mana tingkatan-tingkatan tersebut yang pertama adalah kepemimpinan tim. Di mana di dalam sebuah kepemimpinan tim ini seorang pemimpin akan berusaha untuk membimbing
dan juga mengarahkan setiap elemen organisasi yang dipimpinnya untuk melaksanakan dan menyelesaikan berbagai tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga akan tercapailah tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian tingkatan kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan strategis, di mana di dalam kepemimpinan strategis ini fungsi dari seorang pemimpin strategis sekali, yaitu memberikan dan menyampaikan berbagai strategi dan juga kebijakan, termasuk di dalamnya adalah mengorganisasikan, memberikan semangat korporasi, menghubungkan organisasi dengan organisasi eksternal, serta dengan masyarakat umum. Kemudian tingkatan yang ketiga dari kepemimpinan yaitu kepemimpinan operasional, di mana kepemimpinan operasional ini merupakan pemimpin dari salah satu bagian utama organisasi dan mengendalikan lebih dari satu pemimpin tim. Jadi menjadi pemimpin dari para pemimpin. Itulah tingkatan dari kepemimpinan yang biasanya ada di dalam berbagai organisasi. Kemudian di dalam kepemimpinan itu sendiri terdapat beraneka ragam jenis-jenis gaya kepemimpinan. Adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan tersebut, diantaranya yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokritis, di mana di dalam gaya kepemimpinan otokritis ini, pemimpin otokritis adalah pemimpin yang memiliki kewenangan dari suatu sumber pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan ataupun sebaliknya penghukuman. Kemudian jenis gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan bebas kendali, di mana di dalam gaya kepemimpinan bebas kendali ini, seorang pemimpin bebas kendali biasanya menghindari yang namanya kuasa dan tanggung jawab. Biasanya dia akan bergantung kepada kelompok untuk menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. Pemimpin hanya memainkan peran yang kecil serta hanya memikirkan terlebih dahulu akan kepentingannya. Kemudian jenis gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan militeristis, di mana di dalam gaya militeristis ini merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang menggerakkan pegawainya atau seluruh organisasi yang dipimpinnya dengan cara yang bergantung kepada jabatannya, serta menuntut disiplin yang tinggi serta biasanya cukup
kaku. Kemudian gaya kepemimpinan jenis yang keempat yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, di mana di dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini seorang pemimpin partisipatif memiliki anggapan bahwa dia bisa dan mampu serta mencapai kesuksesan dalam sebuah kepemimpinan bila melibatkan dan didukung oleh anggota atau seluruh elemen dari organisasi yang dipimpinnya. Kemudian jenis gaya kepemimpinan yang kelima yaitu gaya kepemimpinan paternalistik, di mana gaya kepemimpinan paternalistik ini merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang mengayomi, karena di dalam gaya kepemimpinan paternalistik ini menganggap bahwa seluruh komponen yang ada di dalam sebuah organisasi tidak bisa mengambil suatu keputusan sendiri-sendiri dan selalu bergantung kepada seorang pimpinan. Dan gaya kepemimpinan yang keenam yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana di dalam gaya kepemimpinan demokratis ini dalam pelaksanaan kepemimpinannya semua elemen dari organisasi diajak untuk berpartisipasi dalam rangka menyumbangkan berbagai pikiran sekaligus tenaga untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Itu tadi berkenaan dengan berbagai gaya kepemimpinan yang ada, dan tentu saja jika kita ingin mengaplikasikan berbagai gaya kepemimpinan tersebut, haruslah disesuaikan dengan kondisi maupun situasi serta karakteristik dari organisasi yang kita pimpin. Mengingat masing-masing bidang, terutama yang berbentuk organisasi perusahaan, memiliki sistem dan karakteristik yang khas dari masing-masing dunia usaha maupun dunia industri. Oleh karenanya menjadi sangatlah penting dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang ada. Jangan sampai di dalam sebuah organisasi salah dalam mengaplikasikan sebuah gaya kepemimpinan. Mengapa? Karena jika kita atau perusahaan salah dalam mengaplikasikan sebuah gaya kepemimpinan, taruhannya adalah keeksisan dari perusahaan tersebut, karena yang namanya perusahaan hampir dipastikan orientasinya adalah untuk mendapatkan profit yang maksimal dengan sesuatu proses yang wajar. Oleh karenanya penting bagi para pemangku kepentingan, apalagi mereka-mereka yang diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, dalam mengaplikasikan berbagai gaya kepemimpinan. Karena dengan berbagai gaya kepemimpinan ini pun masing-masing gaya memiliki keunikan dan kekhasan sendiri-sendiri. Tentu semua pemegang kendali di dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi berbentuk perusahaan, tidak ingin proses produksinya itu mengalami berbagai kendala
karena disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan karakteristik dari masing-masing organisasi. Demikian pembahasan singkat kita ini tentang kepemimpinan. Kita akan lanjutkan dalam sesi-sesi pembahasan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.